selanjutnya wala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin وصالحهم أجمعين وأن تؤمرنا أقصد المظالم ونقصد البنات بفروعهما وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Kemudian ada pengumuman yang khususnya kepada muslimat Jamaah Semalun dan Nahiyah cabang Semalun bahwasanya nanti malam pada maghrib atau setelah maghrib akan ada ibadah bersama di Masjid Jabal Jadi Penambuan. Sekali lagi diumumkan kepada muslimat dan nahiyah bahwasanya nanti setelah maghrib akan diadakan jadi diundangkan bahwasanya di bulanan muslimat Jamaah Semalun dan Nahiyah akan diadakan besok di mushola di Masjid Jabal Jadi Penambuan. Maka dari itu kaum muslimat dan nahiyah yang berkesempatan harap untuk hadir sama-sama membaca izin Nahdlatul Wathon di Masjid Jabal Jadi Penambuan. Kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita dengarkan bersama pengajian yang akan disampaikan oleh Akhul Al-Fadil Al-Mukarram dan Guru Al-Hajj Abdul Muhyiddin Bila SPM. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi وفق من شاء من عباده من خلقه بفضله وكرمه وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شبيه ولا مثل ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم
وسدد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pengurus Yayasan Pondok Pesantren yang kami hormati, para dewan guru, para asatidz, para ustadzah, rekan-rekan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, santri-santriwati, hafizani wa iyyakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak pernah henti-hentinya kita ucapkan atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu bersyukur akan nikmat-nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para seluruh orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat, santri-santriwati hafizani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, di minggu yang lalu kita telah membahas sedikit tentang bagaimana menyikapi harta materi yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita selama hidup di atas dunia. Yang mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bersama, kita pelajari bersama, bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Tak pernah bosan Bapak Ibu sekalian, setiap minggu, bahkan ada yang setiap hari, terus dan terus menggali, mengkaji ilmu pengetahuan, mengaji di masjid, di musalla, di madrasah, dan di tempat-tempat yang lain. Itu semua Bapak Ibu sekalian tentu kita lakukan tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, disebutkan oleh para ulama, orientasi Islam itu lebih mengedepankan kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Kualitas, tuang kan kualitas ibu-ibu. Tuah kuliah. Kualitas ja. Sekena kesempurnaan ibadah. Jadi sekali lagi Islam lebih mementingkan, lebih mendahulukan kesempurnaan, kualitas dari ibadah yang kita lakukan dibandingkan dengan kuantitas. Kuantitas ya jumlah luwih na doang, lagu ya na sempurna, ya na bagus, ya na kena, masih ya na paut. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di surah yang sering kita baca, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah yang paling terbaik amalannya di antara kalian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak mengatakan aktsarukum amala. Tidak mengatakan siapa yang paling banyak ibadahnya kepada Allah. Tetapi hebatnya Al-Quran Bapak Ibu sekalian menggunakan kata ahsan, yang paling baik, yang paling bagus, yang paling sempurna. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai, mendapatkan, untuk meraih kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya jalan adalah dengan menuntut ilmu. Ini sering kita jelaskan dan sering para masyayikh, para guru-guru kita memberikan kita siraman rohani dengan hal ini. Sehingga ulama mengatakan Bapak Ibu sekalian, al-amilu ala ghairi ilmin, orang yang beribadah, beramal tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, kasaliki ala ghairi tariqin, yakna bayana maraangkun dengan berjalan menuju ke satu tujuan dengan jalan yang salah. Ada orang mau ke Aimal lagu langan lau, ya langan daya, itu langan bayang. Ngonik na sampai tuh ya. Oke, benar ngonik sampai masih lah sampai karena padana doang. Nah baca ditiak kan tetap ke sampai. Tapi bagaimana kalau ternyata ia tersesat? Kumbe kira-kira. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, ulama mengibaratkan orang yang beribadah, orang yang beramal atas dasar kebodohan, tidak ada ilmu, yakna bayana marangkun dengan salah langan, tersesat, pilih langan rumpang yang berbeda arah. Pada dengan loh bayan loh itu klika anar tetimu loh belanting. Mendih. Oke, marak lengte buruk benda sampai ja baguslah. Lagu benda tersesat kalau tidak sampai bagaimana? Ya ibarat dengan beribadah, beramal tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan. Sama halnya Bapak Ibu sekalian, kemudian kata ulama, wal 'amilu 'ala ghairi ilmin ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Luwean dekun seda amal ibadah ta ketimbang ibagus. Benta beribadah ya narak dasar ilmu yang Bapak Ibu sekalian sila. Setiap minggu, setiap mengaji selalu dan senantiasa kita saling memperingatkan untuk terus menggali ilmu pengetahuan sampai kita meninggal dunia. Tak peduli kita sudah sarjana, kita sudah S1, S2. Anja kadang-kadang Bapak Ibu sekalian bentawah jadi ustaz, wah sarjana atau merasa diri sudah sekolah, terus tu ngajarang no kebetulan sepadan ita bahkan abecian barang itulah. Ini nah temelen dah. Ini temelen kali ilmu pengetahuan. Maka jangan karena rasa gengsi kita sudah merasa bisa kemudian kita berhenti untuk menuntut ilmu. Jadi nama apa sekalian, jemaah kaum muslimin muslimat sampai meninggal dunia kita tetap menuntut ilmu. Yang puana kemudian kata ulama melanjutkan fatlubul ilma talaban la tadurru bil ibadah. Maka wahai kaum muslimin muslimat, tuntutlah ilmu dengan tidak meninggalkan ibadah. Ini peringatan untuk kita. Terajin ngaji ilmu lagu nak imbang le ibadah tenda. Ini kadang-kadang rajin ngaji doang lagu ya narak gawe teh mana tolang. Masih ana bagus masih ni kan deh. Sibuk buka kitab, sibuk membaca, sibuk mengaji dan lain sebagainya, tapi ibadah terbengkalai. Ini juga tidak. Karena kan buah dari ilmu pengetahuan itu kan semakin rajin ibadah. Jadi pun ternyata seren pacuy tengah ngaji lalu seren tanda tanya. Itu tanda ilmu kita belum berkah, ya berkah ilmu kita masih berarti. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kata ulama fatlubul ibadah, beribadahlah tanpa membuat
ilmu terbengkalai. Jadi sebaliknya endah dendek karena rajin tak ibadah doang, lagu abot itu nuntut ilmu. Ini yang banyak terjadi di masyarakat Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang wah nikmat ya wirid, wah nikmat ya wah aduh ngaji jaya na perhatian ya kah. Ilmu-ilmu dalam nu doang. Ilmu-ilmu dalam nu doang. Ngaji syariat Allah taala jaya na ula. Niki masih salah endah. Jadi antara menuntut ilmu, antara mengaji dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya seimbang. Terajin nuntut ilmu, endah terajin gawe ibadah. Terajin ibadah, endah terajin nuntut ilmu. Karena bareng ibadah doang rajin ya nuntut ilmu dong. Lui an salah ibadah bareng. Jadi ya pelih doang kita. Maka sekali lagi antara menuntut ilmu dan mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah itu harus seimbang di dalam kita menjalani kehidupan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniai kita semua keistiqomahan untuk tetap menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengajak kita semua untuk mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, mengingat kembali siapa diri kita. Karena tinggal sebentar lagi wahna maghrib kelem Sabtu wah berubah tahun wah tamat tahun baru deh. Sehingga jemaah insyaallah kelem Sabtu bagi para jemaah, para dewan guru semua ya, semua kita berkumpul di aula untuk bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengisi malam tahun baru dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelem Sabtu pun nabauta bareng-bareng berjemaah maghrib pun aula, atau kalaupun pada berjemaah pun masjid bau langsung terdatang loh aula untuk bareng-bareng berdoa, salat isya terus taulik malik ya narak kaputa. Kecuali penyugulang. Kecuali penyugulang. Meki ang diri tertuja meki ang diri. Lu dengan tukeran nih tabareh kan. Maksudku mbeke le inak kangkung bareh inak ne mau mau ja endah ita kaputan, lakukan kaputan dengan mau ta. Rajin nakakan kaputan tele dengan terhitung sedekah atau ya? Iya, sedekahlah. Walau padahal itu mau endah nasi kaput kan. Bagus wah nikah. Bagus pada mereka ini si kaput, bari tukeran terus saling beng. Nggih. Anjak mau itu pahala sedekah kan? Mau itu mangan endah. Ya terugilah. Ya terugi. Ada satu hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, yang diriwayatkan oleh sahabat beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban rahimahullah dalam sahihnya. Mengingatkan kita tentang beberapa sifat yang harus kita singkirkan dari diri kita sendiri. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha. Sering yang sampaikan benang adu kalimat inna itu kalimat taukid, menguatkan. Artinya sesungguhnya, ya artinya inna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yubghidu, benci. Apa yang Allah Subhanahu wa taala benci? Kulla ja'dhariyin, kata Nabi. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 6 yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kulla ja'dhariyin. Ja'dhari dalam bahasa Arab. Nah, apa artinya ja'dhari Bapak Ibu sekalian? Ja'dhari itu adalah takabur, berlaku sombong. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat lekna gede minta dengan isombong. Maka sila terperiksa diri tah. Masih adakah sifat kesombongan dalam hati kita? Apakah itu sombong Bapak Ibu sekalian?
Dalam hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar, orang-orang yang ada dalam hatinya sebesar biji dzarrah sifat kesombongan. Jadi biji dzarrah nono mara angkun kurang lebihna mara angkun bibit wortel lah kah. Kecil gatin deh. Kedi dalam matinya. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya sebesar biji dzarrah sifat kesombongan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak masuk surganya selama-lamanya? Ini yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama. Apa maksudnya yakna tama surga? Pendapat yang paling kuat, tidak masuk surga maksudnya kemudian dia tama surga dengan wah lelahna wah ngaken napel melihat wajah Allah Ta'ala dalam surga, masih bekerem, masih bekerem bekolan itu peneraka. Ya maksudnya, artinya selama ada iman dalam hati seseorang, walaupun ia memiliki sifat sombong, tetap jagin datang surga, tetap jagin datang surga selama ada iman, cuman agak telatan. La ilaha illallah, ada gemes telat nih. Tangan di bagian doang, misalkan bantuan datang pun kantor desa, ampun kolan telek mudi la ilaha illallah, kaki ganggu deh. Padahal jagin tambagian kepe yang sekat tiu, rela kita nganti, kolan telek mudi ado ijal tamara apa aja. Bagaimana kiranya Bapak Ibu sekalian, apabila ternyata kitalah orang terakhir masuk surga? Yang buat yang teringat hadis di Sunan Ibnu Majah saat kami mengaji di Ma'had Darul Quran wal Hadis, kala itu adalah kali terakhir guru kami, guru kita semua Sayyid Ayub Abakar datang ke Lombok untuk mengajarkan hadis. Ditutup dengan Sunan Ibnu Majah. Di hadis yang terakhir di Sunan Ibnu Majah itu, Bapak Ibu sekalian, hadisnya sangat panjang, menceritakan tentang orang yang paling terakhir masuk surga. Bagaimana ia diperolok-olok oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersinnya Ahmad ndak parak binan tamang, ya aja-aja. Penangis nah. Sampo saat itu kalau tiang enggak salah yang baca itu guru kita Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muzayyin Sabri hafizahullah. Beliau yang membaca dengan ya Allah. Beliau menangis terseduh-seduh saat itu. Sampai-sampai bacaan beliau, karena hadis terakhir, beliau yang terakhir membaca di depan Sayyid Ayub Abakar. Ya Allah, beliau menangis membaca itu. Menangis kenapa? Sang-sang Bapak Ibu sekalian, kita ini termasuk dengan paling terakhir tama surga. Kumbiang pun kesila. Dengan wahito, pun dalam surga itu masih kemutu pelanta. La ilaha illallah. Nangis beliau saat itu. Didengarkan oleh Sayyid Ayub Abakar hafizahullah taala. Jadi itu. Jadi tidak masuk surga maksudnya terakhir natama surga apabila ada iman. Lalu banyak nara iman ya tetap ya nagin tama surga kan? Tetap ya nagin tama surga. Itu maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah. Yang paling terkecil sekalipun marangkun beli kuman ya kita ya. Sifat sombong ini Bapak Ibu sekalian adalah maksiat yang pertama kali dilakukan di langit. Di mana saat iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi dengan sifat kesombongannya ia tidak taat akan perintah Allah. Gemas sujudlah Nabi Adam. Kan sering kan di dalam Al-Qur'an itu jelaskan. Malaikat fasajadal malaikatu, kemudian para malaikat bersujud sedangkan iblis ya gemas sujud. Maka kata ulama
kemaksiatan yang pertama kali terjadi di langit adalah kemaksiatan berupa kesombongan, keangkuhan, kesombongan. Iblis tidak mau taat akan perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Bahkan maksiat yang pertama kali terjadi di dunia, bahkan di atas bumi, kata ulama, juga kesombongan. Saat dua bersaudara Qabil dan Habil, Qabil kala itu dengan sifat sombongnya tidak mau menerima kebaikan dari Habil yang berkorban dengan hasil dengan domba yang bagus, ya, dengan kambing yang bagus, ini terima ya nono atas dasar sifat keangkuhan. Jadi lengi sifat sombong nih ke Bapak Ibu sekalian. Lagu masalahnya, manakah sifat sombong yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian ada seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, pakaian yang baik. Setiap orang menyukai sandal yang baik. Setiap orang menyukai penampilan yang bagus dan indah. Kumbe dong terus ya Rasulullah, kan itu manusia ini demen ngadui bagus-bagus. Dong sombong kami, dong yakin tama kami dong yakin kami tama surga." Pertanyaan sahabat kepada beliau. Kemudian beliau mengatakan bahwa sombong itu adalah batorul haq. Yang pertama, jadi ada dua model sombong. Yang pertama, sombong itu adalah batorul haq, mengingkari kebenaran, ya nagemes nerima kebenaran, menolak kebenaran, ya nagemes nasihatin, ya nagemes mba'din, ya dengan sombong. Ini kata Rasulullah SAW, batorul haq, yang menolak kebenaran, nagemes nerima nasihat. Yang nagemes nerima nasihat. Yang dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah yang sering kita baca, saat orang-orang sombong itu, wa idza qila lahu taqillah, apabila dikatakan kepada orang sombong itu, takwalah engkau kepada Allah. Sematon pegawai yang bagus. Akhadathul izzah. Rasa kesombongannya kemudian bangkit itu negemes. Dan ini yang banyak terjadi di umat manusia. Ini dia kita lebih nawang angkun diri tendih. Kadang-kadang wah tembadin li batur la ilaha illallah tegemas nerima gengsi dan nerima kebaikan lo lilik batur. Serius nih kerja. Ada banyak hal yang menyebabkan itu, yang mempengaruhi itu. Mungkin karena faktor kita merasa diri lebih tinggi sekolahnya, atau merasa diri karena status sosial kita lebih tinggi, jabatan terlebih tinggi, dinasihati oleh orang yang tidak punya jabatan, atau kita merasa lebih tua dari orang yang memberi nasihat. Jadi banyak faktor sehingga kita kadang-kadang gengsi menerima kebaikan. Faktor gara-gara dengan ya nakulu makdini terima yang dah karena kebenaran. Banyak faktor. Atau cara orang bernasihat itu salah. Dan ini tentu mesti sama-sama kita perhatikan. Dalam memberikan nasihat pun, menyampaikan kebaikan pun tentu harus sesuai dengan garis-garis yang telah ditentukan oleh agama. Kan kadang-kadang empuk ya terima kebaikan, no kan gara-gara saran tu mak dinang, no kadang-kadang salah endah. Pelih sarana mak dinang. Seperti menasihati di muka umum, atau menasihati memberikan menasihati dengan cara menghina, mengeje-eje, merendahkan, kan tentu ya tegemes nerima ya deh, walaupun kadang-kadang itu benar. Jadi banyak hal yang mempengaruhi kenapa seseorang tidak mau menerima nasihat, kenapa seseorang menolak kebenaran. Mungkin karena merasa lebih beli, kemudian dan sebagainya, sudah silap. Yang jelas kata Rasulullah SAW, orang yang mengingkari kebaikan, tidak mau menerima nasihat dari orang lain, itulah sombong yang sesungguhnya. Ini model sombong yang pertama. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala di ayat yang tadi lanjutannya, fahasbuhu jahannam, maka cukuplah bagi orang itu jahannam. Bagi siapa?
Orang yang ketika dikatakan kepadanya ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, tetapi kemudian jiwa kesombongannya bangkit, akhadathul izzah. Jiwa sombongnya bangkit, gemes nerima iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, di mana orang itu kelak? Fahasbuhu jahannam. Jemak pun neraka jahannam gina kolang. Ya Allah, waliyadzubillah deh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari neraka jahannam. Fabi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi dengan sombong itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, jemak pun akhirat ginna terama neraka jahannam wal iyadzu billah. Ini model kesombongan yang pertama. Fir'aun, Bapak Ibu sekalian, sudah banyak sebenarnya melihat mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Apa keginian wang Fir'aun ni deh? Dengan jelas dan nyata di depan mata kepalanya Allah menampakkan mukjizat Nabi Musa yang menunjukkan bahwa Fir'aun itu sesat. Lalu karena keangkuhan, kesombongan, ya gemas kita Nabi Musa sampai nak terima ia. Padahal dia mengakui bahwa Nabi Musa itu benar. Lalu kesombongan dalam hati. Yang poin gemas beriman timpa Nabi Musa. Kenapa? Karena ada sifat sombong. Abu Jahal, ayanda, Abu Ayyarna Said, Abu Lahab. Padahal mereka sudah sadar Muhammad itu orang baik, orang jujur, orang amanah. Mereka mengakui bahwa Al-Quran itu lain daripada yang lain. Bukan puisi, bukan prosa seperti yang kita kenal, bukan. Mereka mengakui itu. Tapi karena sifat kesombongan dalam hati, gemas terima Nabi Muhammad. Akhirnya mereka tidak mau beriman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu sekalian. Gara-gara kesombongan, gara-gara keangkuhan dalam hati. Yang pun agama beriman. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Fir'aun, Haman, Abu Lahab, Abu Jahal dan konco-konconya itu membelikan nekanya. Mati ala ghairil iman. Mereka mati bukan dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang menghambat mereka untuk beriman apa? Rasa sombong dalam atina, ya nagemas mbadin kebaikan. Maka ya Allah, Bapak Ibu sekalian, ternyata sifat sombong ini ngeri-ngeri sedap, ngeri-ngeri sedap. Ini itu taman surga lagu itu kolan kemoto. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Amin Allahumma. Kemudian yang kedua, model sombong yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain, menganggap diri lebih dari orang lain. Dari sisi apapun, dari sisi agama, dari sisi ibadah, dari segalanya. Aku lebih bagus barang iya. Aku lebih rajin ngaji barang iya. Aku lebih rajin ibadah barang iya. Sombong sehingga merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu di bawahnya. Kata Rasulullah SAW. Ini model sombong yang kedua. Dari dua model sombong. Pertama, angkuh, tidak mau menerima kebaikan. Model sombong kedua, merendahkan orang lain, remehangna dengan. Karena ya tetuang Bapak Ibu sekalian, siapa yang paling mulia di antara kita ini? Ya tetuang masalahnya kan? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang mungkin kita anggap lebih bawah dari kita, lebih rendah dari kita, bisa jadi di hadapan Allah dia lebih mulia daripada kita yang menganggap diri lebih dari orang lain. Maka yang puanan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan dalam satu maqalah beliau mengatakan at-tawadu'u, sifat tawadu itu, tawadu lawanan sombong adalah antakhruja min manzilika, ketika engkau keluar dari rumahmu kemudian engkau tidak menganggap dirimu lebih mulia dibandingkan setiap orang yang engkau jumpai. Jadi sifat tawadu nunu ikhian deh, ketika tak keluar balik ardait ita barang batur barang luwe dengan barang tak ardait, terus merasa ita lebih rendah barang dengan nunu di hadapan Allah. Itulah sifat tawadu. Tawadu lawanan dari
Anda dari sombong. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Islam, hamba Allah beriman yang patuh akan perintah Allah, mudah-mudahan dendek baik sampai tak akon sifat sombong. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari sifat sombong. Amin amin Allahumma amin. Nah, makin Bapak Ibu sekalian, tekumbe terus sarantang obatin sifat sombong nikah. Kumbe sarantah. Adik kak narak sifat-sifat sombong pen dalam aten tah. Adik diminta nasihatin, dengar takat dengan nasihatin kita. Diminta ardain barang batur, ya taremehang batur, ya ta merasa lebih tinggi, ya ta merasa lebih itu doang paling dan paling dengan ya narak angkuna. Kalau ya noja apa ki enggak na tauna, aro ya noja dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita jauh-jauh. Bagaimana cara mengobatinya Bapak Ibu sekalian? Kata ulama yang pertama, ini cara ampuh untuk mengobati sifat sombong. Yang pertama, ayya'rifa nafsahu wa rabbahu. Adik tak kenal, adik tetuang diri ta barang Tuhan ta. Ini pertama. Untuk menghilangkan sifat sombong yang ada dalam hati kita, Bapak Ibu sekalian, langkah pertama untuk mengobatinya dengan cara mengenal diri kita. Tetuang diri, kita ini. Siapakah kita? Kita manusia. Ingat-ingat, dasar penciptaan lele apa? Apa lele penciptaan? Mohon maaf. Air yang sangat kotor. Air mani. Sengir air mani itu ya. Harap mele ngendem air mani. Harap mele. Hina itane bagusnya. Manjuran belelek nak keluar. Belelek nak keluar air mani ini malik. Ya Allah, apa-apa palingnya naput kita. Ya lelek nak keluar. Jadi awal-awal di surah At-Tariq itu apa katanya? Sama'i wa tariq ma adraka ma tariq. Najmu thaqib in kullu nafsin lama 'alaiha hafidh falyanzuril insanu mimma khaliq. Hendaklah setiap manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju yakhruju min baini sulbi wat tara'ifun. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dasarnya dari air yang sangat kotor. Air mani le ciptaan ben mambu. Terus nagamas mending kek nesenger, terus namai manis mara jus ya. Masih. Terus lele na keluar malik lele embe. Lele antara tombong lele na keluar. Ya lele terciptaan sih lah. Ya Allah. Terus apa yang kita sombongkan Bapak Ibu sekalian? Setelah berupa air kotor, terus langsung ia jadi segumpal darah jadinya. Setelah jadi darah, langsung berubah jadi segumpal daging. Bal daging ya pernah berbentuk masih. Saat kita menjadi segumpal daging, melihat belum bisa, mendengar belum bisa, punya kekuatan tidak, punya kekayaan tidak, segalanya belum kita punya. Lalu apa yang kita sombongkan? Coba. Lapuk tampon ini. Kayak padana doang lelek tah. Ibedak barang diputih, pada lelek nang ciptaan deh. Mancung hidung barang kepe hidung, padana dah dan ta doang lelek ciptaan. Lelek segumpal daging. Kemudian lagi berbentuk. Diciptakan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bentuk. Ya pokna berbentuk manusia, ardue hidung, ardue telinga. Nono pun ya ponta masih kumbe-kumbe. Nangis-nangis ya ponta tahu, paling tahu-tahu terusik kedik-kedik dalam tiang. Belum memiliki kekuatan, belum masih di tengah dok jadi manusia. Ya nara tu tahu-tahu ngodak dirina langsung berukna keluar dari tian inana. Kadang-kadang nangis pun ya nak tahu kan. Nang atu tampo teguh ko ana tahu nangis semparan tegin mati doang biar keluar. Ya Allah. Ya, coba itu kita renungkan kata ulama. Kita pikirkan baik-baik. Asal dari air yang
air yang kotor, maka tidak pantas, tidak cocok. Kemudian setelah kita besar, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kekayaan oleh Allah, diberikan muka yang cantik, ganteng dan lain sebagainya, kemudian berlaku sombong, merendahkan orang lain, angkuh menerima kebaikan, sangat tidak pantas Bapak Ibu. Sangat-sangat tidak. Satu cara yang paling ampuh untuk mengobati belilik penciptaan, kumbe angkun lemah tajri manusia, insyaallah ya tagirna Allah ta terus masa itagin berlaku sombong gen remehang batur ta ilain wal iyad bil wal. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, sifat yang dibenci oleh Allah. Hal yang pertama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ja'zari. Apa artinya ja'zari? Sifat sombong. Sifat sombong itu ada berapa? Ada mau menerima kebaikan, kan mengenal diri sendiri dan mengenal Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Evaluasi pendiri. Kedua Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dibenci, hal yang dibenci oleh Allah, jawab pakai jawab, orang yang rakus dalam kehidupan dunia. Hidupnya hanya untuk mengumpulkan harta dan harta tanpa tanpa memperhatikan kehidupan akhirat. Ini mudah-mudahan kita ya pada termasuk orang yang rakus. Kemudian yang ketiga, bil aswaq. Ini orang yang agak mirip barang kedua baru deh. Enggak isin uluna harta. Ya na peduli embelele na mau halal atau haram ya na peduli. Apakah dia dapatkan dari hak orang lain, rebut na tanah dengan, rebut na bangkat dengan, luwek dukun kanin ke? Deh, gara-gara tergiur le mahal ajin tanah, terus ya billah maitin dengan tanah nah. Yang padahal beli ancaman Rasulullah SAW Bapak Ibu sekalian, ayai rampas tanah dengan jemaah dukun pen akhirat gina ngendat le pitu lapis bumi. Wah kedi nebait nono ke. Salah ukuran goyon kena bait bungkulan anak ini deh. Ya Allah, maka seperti yang kita sampaikan demikian, kenikmatan sesaat kalau ujung-ujungnya akan masuk neraka, waliyadzubillah. Kemudian yang keempat Bapak sekalian, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jifatin bil lail. Bun datang waktu malam kekelem jari bangke ya. Apa kenana jari bangke? Enggak tindo. Nula ibadah, nula jipah itu artinya bangke. Bun bangke nono kumbe bangke Bapak kan? Tepu atau ya? Tepu maratu ma'nya bangke kan? Sudah tidak memiliki ruh. Jadi batang yang bebangkak kah? Jadi bebangkak. Sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketika menjalankan waktu malamnya marah angkun bangke, ya nauras-uras. Marah bebatang bebangkak jamak paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi 2 kelem yang lalu telir nama apa aja deh. Pawat di hati. Pawat petindo tanang atu jan deh. Bun na pacu bun na luwek ke lagu Badung ta. Adik-adik itu yang jani nelpon suruh kirimang Badung. Ternyata yang sembalun doang telir saat nono jak memang. Kita batur-batur Lombok Tengah mak diminta telir lu penendah. Apalagi kita sembalun memang telir deh. Memang telir. Dengan jalanang waktu malam na Bapak Ibu sekalian marah angkun bangke ya uras-uras enggak kajab kanyan ya nara ibadah sama sekali, apalagi di musim dingin kita sampaikan kemarin di masjid, musim dingin itu membawa
keberkenan. Benar tinggi kelam, puas kita istirahat, endah mau kita ibadah. Benar botok ya kadang-kadang kan ya pun namanya pekejap tawah ngebang subuh kadang-kadang. Lagu pun musim dingin mau hebat Bapak Ibu sekalian. Musim dingin tinggi ke kelam, luwek mau tak istirahat, endah luwek mau tak ibadah. Ini orang keempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, nejari bebatang jamak. Berangkun bangki ya nula uras ngetongote. Kemudian yang kelima kata Rasulullah SAW, himarim bin nahar, bun siang jak merangkun hemar ya. Kumbe sifat hemar Bapak Ibu sekalian enggak mikirang tiang doang. Nula mikirang lain. Harta dan harta. Kelem merangkun bangki, leliat merangkun jaran enggak mikirang tiang. Ya cocok lah dengan beriman gitu jan deh. Ya cocok ibadah ya nula goyon mikirang mati, goyon mikirang akhirat enggak tiang. Kumbe sarang ampuk namo minak balik, kumbe sarang ampuk namo beli motor, kumbe sarang ampuk namo lain-lain dan sebagainya. Enggak ada pikiran lelema. Ini orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekelam jari bangke, lelema jari mara ruan jaran pada pipeta ya pen Google deh hemar kina bakal mara ruan zebra deh agak abecian lagu awaknah kedi arampingan awaknah kedi ya kadu-kaduna kelede ya kadu-kaduna mondong barang-barang le tuara deh enggak na pikiran tian doang. Kemudian yang keenam kata Rasulullah, yang kelima kata Rasulullah SAW adalah alimin bi sangat hebat, paten dalam ilmu dunia, tetapi dalam ilmu akhirat ia kosong. Oi, pendunia aja hebat ya lagu ngaji ya na tahu. Deh terus nan berjemaah ya nawa, gawe ibadah ya nawa, sumbah yang kadang-kadang waliyadzubillah. Padahal na jari profesor, jari doktor, ya jari direktur perusahaan, jari bunyi sembalun ja sundagar kepeng luwe lagunan dia jahilin bi amril akhirah. Ini yang terakhir adalah jahilin bi amril akhirah, alim, cerdas, paten dalam perkara dunia, tetapi perkara akhirat ia bodoh sebodoh-bodohnya. Yang tadi siang kebetulan yang buka WA di-share oleh Katuan Surdian itu beliau berprestasi dari kecil, dari TK sampai beliau S3 selalu mendapat juara. Wah, SD, SMP, SMA jadi juara doang. Langsung yang terkait menceritakan kisah hidupnya ini, yang terkait. Jadi sejak aku beci, aku menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan teman, semua orang membanggakanku karena karena cerdas sampai di perguruan tinggi selalu mendapat nilai A+, komlot nono apa bahasa sembalun aja deh sangat istimewa tuh yang komlot itu aja pun kampus bemin sama lisin jarang ketama soal kuliah lisin nih benar main bola aja itu leka kami kita deh. Jadi profesor dokter ini bercerita, sejak kecil saya berprestasi. Saat saya mendapat juara, mendapat nilai tertinggi, selalu dipeluk oleh orang tua saya. Keluarga dan orang-orang sekeliling membanggakan saya. Kemudian setelah saya lulus dari perguruan tinggi, kata beliau bercerita, saya kemudian diterima di salah satu perusahaan ternama dengan gaji yang spektakuler, sangat-sangat banyak. Kemudian saya disegani oleh banyak orang. Setiap orang memuji saya, orang-orang di kantor jabat tangan saya, kata bercerita saking hebatnya soalnya ini ke. Tapi datang satu masa, kata beliau, di mana saya merenungi diri saya sendiri dengan berbagai prestasi, predikat yang telah saya dapatkan, pujian dari orang-orang sudah saya dapatkan. Pada satu ketika saya merenungi diri saya sendiri, kata beliau.